Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun cuaca ekstrim, banyak yang batuk pilek, tapi bersyukur kita tetap bisa beribadah pagi hari ini. Walaupun ada yang maskeran gitu kan, sambil ada tisu dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kita masih beroleh kesempatan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Minta tolong slide-nya ditampilkan. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur nomor 96. Mazmur 96. Jika sudah menemukan, mari kita membacanya silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. Mazmur 96. Sudah menemukannya ya. Mazmur 96 dengan judul perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir bulan Mei yang dicanangkan sebagai bulan misi ini, kita akan melanjutkan perenungan mengenai misi, yaitu tadi sudah sempat disebutkan juga oleh Pak Sri Hutomo, Missio Digitalis gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan bersama, umumnya ketika merenungkan tema-tema terkait misi gitu ya, maka umumnya ayat-ayat yang mendasarinya itu lebih banyak terambil dari mana? Dari Alkitab ya, iya pasti gitu ya. Dari Perjanjian Baru gitu ya, atau Perjanjian Lama, pasti kita bisa menebak lebih banyak kayaknya di Perjanjian Baru. Pembahasan terkait misi itu umumnya lebih banyak memang diambil dari ayat-ayat di Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari minggu pertama sampai minggu ketiga, kalau masih ingat juga gitu ya, maka ayat-ayat yang mendasarinya terambil dari mana? Dari Perjanjian Baru juga gitu ya. Nah, pernahkah kita kemudian merasa tergelitik atau berpikir gitu ya, atau mempertanyakan mengapa kebanyakan pembahasan terkait tema misi itu kemudian terambilnya hanya dari Perjanjian Baru? Bukan hanya ya, tapi lebih banyak terambil dari Perjanjian Baru. Atau pernahkah kita bertanya, bagaimana sih sebenarnya pembahasan misi dalam pandangan atau kacamata Perjanjian Lama? Atau adakah di antara kita yang kemudian pernah berpikir atau beranggapan bahwa kayaknya di Perjanjian Lama itu memang belum ada perintah untuk melakukan misi Tuhan, atau ayat-ayat yang mengungkapkan tentang konsep misi? Tapi apakah memang benar demikian Bapak Ibu? Apakah memang benar tidak ada penjabaran konsep misi di dalam Perjanjian Lama? Makanya kalau bulan misi rata-rata kemudian perenungan firman Tuhannya itu dari Perjanjian Baru.
Ya jawabnya tentu tidak gitu ya. Sekalipun memang konsep atau penjabaran terkait misi yang lebih gamblang itu banyak terdapat di Perjanjian Baru, itu tidak bisa dipungkiri. Bukan berarti kemudian tidak ada konsep misi di dalam Perjanjian Lama gitu ya. Tapi jika ada di antara kita yang pernah berpikir atau beranggapan bahwa konsep misi di Perjanjian Lama itu tidak ada, itu mungkin karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan bersama perjalanan panjang bangsa Israel gitu ya di Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan apa? Di Perjanjian Lama itu sangat kental menekankan mengenai pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan atau umat khususnya Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, yang dipisahkan, yang dibedakan dari bangsa-bangsa lain di zamannya. Kalau mau kita coba list gitu ya, maka kita akan menemukan banyak sekali ayat yang berisi narasi-narasi di mana yang menjadi pusatnya adalah hubungan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Bagaimana perjanjian Tuhan itu diberikan kepada bangsa Israel. Serta bagaimana bangsa Israel ini kemudian dipisahkan atau dibedakan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya di zaman itu. Itu sebabnya kemudian banyak orang kemudian beranggapan bahwa berarti keselamatan, pengenalan akan Tuhan itu hanya terbatas bagi bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu berarti tidak butuh keselamatan atau tidak diberikan gitu ya. Selain itu juga mungkin yang kedua adalah jika kita memperhatikan hukum-hukum Taurat yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana aturan-aturan ini banyak menyiratkan perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Termasuk di dalamnya misalnya larangan pernikahan campur, bagaimana mereka harusnya makan, serta berbagai praktik-praktik atau ritual yang harusnya mereka lakukan dan itu tidak dilakukan oleh bangsa di luar Israel. Nah, serangkaian hukum Taurat beserta aturan-aturan terkait lainnya akhirnya kemudian juga bisa membuat kita menimbulkan kesan bagi kita bahwa tujuan hukum Taurat itu menjaga bangsa Israel, kemurnian bangsa Israel, bukan untuk menarik bangsa luar itu untuk kemudian juga turut beribadah kepada Tuhan. Atau kemudian kita juga jadi menyimpulkan bahwa berarti tidak ada perintah bagi bangsa Israel untuk menjangkau bangsa lain. Atau mungkin yang ketiga juga kalau kita coba searching gitu ya, atau kita tanya ke Boxu, tanya ke Pak Darius, atau tanya ChatGPT, Gemini dan AI yang lainnya, coba di dalam PL ayat mana yang mengatakan secara lugas perintah misional seperti pergilah jadikanlah semua bangsa muridku yang tercantum di Matius 29 ayat 19. Pasti jawabannya ya memang gak ada gitu ya. Kalau berdasarkan ketiga alasan ini, ya tidak salah gitu ya jika kita atau Bapak Ibu Saudara juga beranggapan bahwa konsep misi di Perjanjian Lama itu sepertinya tidak ada atau tidak terlihat. Tapi jangan lupa kalau kita mencermati baik-baik, sekalipun tidak tertulis secara gamblang seperti yang ada di Perjanjian Baru, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya. Tapi di Perjanjian Lama pun terdapat ayat-ayat yang menyiratkan kisah atau pesan atau konsep misi yang cukup kuat. Misalnya apa? Yang pertama, kisah Abraham. Ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham, apa yang Tuhan katakan? Di Kejadian 12 dikatakan, olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Atau kalau lihat versi terjemahan sederhana Indonesia mungkin lebih jelas dikatakan demikian. Semua suku bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu, melalui Abraham. Tuhan memilih Abraham, memilih bangsa Israel. Sesungguhnya sejak awal tujuannya adalah untuk universal, menyangkut banyak orang, bukan hanya untuk kalangan terbatas atau untuk keluarga Abraham saja atau untuk bangsa Israel saja. Abraham dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi kaum di muka bumi, semua kaum di muka bumi ini, bagi seluruh dunia. Israel dipilih bukan untuk keuntungannya sendiri, untuk dinikmati mereka sendiri, tetapi juga untuk memperkenalkan Tuhan yang mereka percaya itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, jika kita perhatikan juga ayat demi ayat gitu ya di Perjanjian Lama, terutama kalau kita lihat misalnya kitab Yesaya,
Di sana kita akan menjumpai di dalam kitab ini berulang-ulang kali disebutkan bahwa Israel akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, pernyataan ini berarti apa? Menyiratkan bahwa ada sebuah peran aktif, peran proaktif dari bangsa Israel di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan kepada semua bangsa, kepada seluruh dunia. Berarti ada pesan misionalnya enggak? Jelas ada, gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat beberapa contoh dalam Perjanjian Lama di mana bangsa-bangsa non-Israel itu pada akhirnya mengakui Tuhan Israel. Ada tujuan misi yang bisa kita lihat bersama di dalam ketika mereka mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang memang mereka percayai, gitu ya. Misalnya kisah Rahab, seorang perempuan sundal yang dikisahkan di Yosua 2 yang melindungi 2 pengintai. Dia pada akhirnya apa? Mengakui Tuhannya Israel dan kemudian dia diselamatkan bersama dengan seluruh keluarganya. Orang Niniwe bertobat karena apa? Pemberitaan Yunus, seorang nabi Israel. Kisah Yunus memang secara eksplisit menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli akan keselamatan bangsa non-Israel. Dan yang ketiga, kita juga bisa lihat bagaimana Ratu Syeba kemudian datang dari jauh untuk mendengar hikmat Salomo dan mengakui, oh benar, Tuhan Israel itu beda, gitu ya. Dan dalam kitab Rut juga seorang Moab, Rut yang adalah seorang Moab yang kemudian justru dipilih untuk menjadi bagian dari silsilah Mesias, Yesus Kristus, juru selamat kita. Selain itu, jika kita perhatikan baik-baik juga dari Mazmur 96 yang tadi kita baca bersama yang mendasari perenungan firman Tuhan kita hari ini, maka kita juga menemukan sekalipun kalau kita baca judul perikopnya gitu ya, kita tidak langsung bisa menerka atau melihat bahwa Mazmur 96 ini syarat dengan konsep misi, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa Mazmur 96 ini merupakan mazmur yang kental dengan tema misi, syarat dengan pesan misional untuk kita jalankan bersama. Apa buktinya? Mari kita lihat bersama. Jika kita perhatikan kalimat demi kalimat di dalam Mazmur 96 ini, maka kita dapat melihat bahwa sebenarnya Mazmur 96 ini berisi 2 ajakan untuk memuji dan menyembah Tuhan yang diikuti dengan alasan. Kenapa sih harus memuji Tuhan? Kenapa sih harus menyembah Tuhan? Yang di zaman Perjanjian Lama itu dikenal dengan Yahweh itu. Nah, ajakan pertama untuk memuji Tuhan itu terlihat di ayat 1 sampai 3. Seluruh bumi diajak untuk menyanyikan pujian dan memberitakan keselamatan. Di bagian inilah panggilan misi terlihat jelas bahwa seharusnya memang menaikkan pujian itu tidak hanya terbatas bagi umat Israel, tetapi segenap bumi itu diundang untuk memuji Tuhan. Dilanjutkan lagi kemudian di ayat 2 sampai 3 dengan kata-kata yang lebih lugas dikatakan, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Dari ajakan pertama ini saja kita bisa lihat bahwa pesan misional itu sudah sangat jelas gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu diajak untuk mengabarkan, kita diajak untuk menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Sehingga apa? Segenap bumi itu dapat turut memuji Tuhan. Memangnya kenapa harus memuji Tuhan? Sebabnya apa? Kenapa harus Tuhan yang dipuji? Nah, di ayat 4 sampai 6 kita bisa melihat alasan mengapa segenap bumi harus memuji Tuhan, yaitu karena Tuhan yang kita percaya itu tidak sama dengan Allah atau dewa lain, gitu ya. Di ayat 4 sampai 6 kita bisa melihat bagaimana pemazmur kemudian menunjukkan keunikan dan keunggulan Tuhan yang kita percaya di atas semua Allah, di atas semua ilah-ilah bangsa yang lain. Misalnya ayat 4 dikatakan Tuhan maha besar, terpuji dan lebih dahsyat dari segala Allah. Itu sebabnya ia patut dipuji. Ayat 5, dewa-dewa bangsa lain tidak berdaya, hanya Tuhan yang dapat mencipta langit. Ayat 6 dikatakan keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan di tempat kudusnya. Inilah alasan kenapa seluruh bumi harus menyembah kepada Tuhan.
Setelah pemazmur menjabarkan ajakan yang pertama, kemudian disertai dengan alasan kenapa harus memuji Tuhan. Pemazmur kemudian mengajak sekali lagi, untuk kedua kalinya dia mengajak apa? Untuk menyembah Tuhan, yang bisa kita lihat di ayat 7-9. Nah, ajakan kedua ini sepintas terlihat kayaknya serupa gitu ya dengan ajakan yang pertama. Semua bangsa diajak untuk menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Kan tetapi jika kita coba resapi kata demi katanya, maka ajakan yang kedua ini lebih menunjukkan suatu urgensi. Mengapa harus menyembah kepada Tuhan? Dengan apa? Memunculkan pribadi Tuhan sebagai hakim. Selain itu, ajakan kedua ini juga menggemakan sesuatu yang unik, yaitu bahwa penyembahan ibadah itu adalah sebuah tindakan misional. Setiap kali kita beribadah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu harusnya membuat seluruh dunia, seluruh orang di muka bumi ini juga turut terpanggil untuk menyembah Tuhan dengan hormat dan kekudusan. Ayat 7-8, seruan kepada suku-suku bangsa untuk memberikan kemuliaan dan persembahan bagi Tuhan. Ayat 9, menyembah dalam kekudusan dan gentar akan Dia. Dan kemudian ajakan yang kedua ini pun juga diikuti dengan alasan kenapa harus menyembah Tuhan. Yaitu terlihat di ayat 10-13, karena Tuhanlah yang memerintah dunia dan akan menghakimi seluruh dunia dengan adil. Nah, para penafsir mengatakan bagian ini sebagai sebuah pengharapan eskatologis, bahwa Tuhan akan datang sebagai raja dan hakim, dan seluruh ciptaan pun akan bersukacita. Tuhan itu raja, seruan untuk menyebarkan kabar baik ini. Yang kemudian di ayat 11-12, seluruh ciptaan diajak untuk bersukacita karena Tuhan akan datang. Ayat 13, Tuhan akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Nah, dengan melihat struktur dari Mazmur 96 ini, maka kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa pesan misi yang sedang digaungkan di Mazmur 96 ini apa? Bangsa Israel di zaman itu dan kita orang percaya di zaman ini memiliki tugas misi agar segenap bumi, seluruh suku bangsa yang ada di dunia ini turut menyembah Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan kita yang kita sembah itu tidak sama dengan ilah-ilah lain. Dan hanya Tuhanlah yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh ciptaan. Dan di saat itulah segenap ciptaan akan bersukacita. Bagaimana caranya? Supaya segenap bumi kemudian segala suku bangsa itu kemudian bisa turut menyembah kepada Tuhan. Dengan mengabarkan dan menceritakan siapa dan seperti apa sih Tuhan yang kita percayai. Dengan menggemakannya melalui ibadah kita hari lepas hari. Perlu kita ingat bersama bahwa konsep ibadah yang kita pegang, yang kita yakini, itu bukan sekedar ibadah hari Minggu yang sedang kita lakukan saat ini. Tetapi ibadah kita itu ya seluruh hidup kita 24 jam 1 minggu. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, ya itulah ibadah kita di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah seluruh hidup kita itu mengabarkan, menceritakan Tuhan yang kita percayai itu? Sehingga bisa membuat orang yang ada di sekitar kita kemudian jadi tergugah. Melihat hidup kita kemudian mereka jadi ingin ikut menyembah Tuhan yang kita percaya. Apakah melalui setiap kata-kata yang kita keluarkan, yang kita gemakan, siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percaya itu bisa terlihat? Apakah melalui setiap tindakan kita, gestur tubuh kita, body language kita yang kita tunjukkan, orang sekitar kita kemudian bisa melihat dan merasakan pancaran sukacita kasih Kristus di dalam hidup kita? Bisakah melalui studi kita, melalui pekerjaan kita yang kita lakukan itu, orang melihat bahwa oh iya memang dia ini anak Tuhan. Dia anak Tuhan yang militan, dia gigih, semangat juangnya tinggi, dia jujur, dia tidak mau berkompromi dengan yang namanya hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kesungguhannya bekerja terlihat dari ketelitiannya. Hal-hal kecil pun dia perhatikan. Anak Tuhan benar dia ini. Karena dia disuruh extra mile, dia mau. Dia tidak merasa berat.
Nah, mari setiap kita merenungkan dan menilik hidup kita masing-masing. Sudahkah hidup kita ini mengabarkan, menceritakan akan Tuhan yang kita percayai? Orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mari masuk ke bagian missio digitalisnya, yaitu bagaimana mengerjakan misi Tuhan di era digital ini. Bagaimana mewartakan Injil, membangun komunitas iman dan melayani sesama melalui berbagai media dan teknologi digital yang ada. Bagaimana setiap kita kemudian berinteraksi itu menyebarkan informasi dan kemudian menjangkau khalayak luas melalui berbagai platform dan media digital yang juga kita gunakan di hari-hari ini. Nah, dari awal tadi kan saya menjelaskan panjang lebar tentang Mazmur 96 dan konsep misi yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Nah, setelah kita paham akan pesan misional dari Mazmur 96 ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke hal yang lebih praktis. Bagaimana pesan misional dari Mazmur 96 ini kemudian dibawa di dalam konteks era digital yang saat ini sedang kita lakoni, hidupi bersama. Bagaimana bermisi di era digital ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini gitu ya, saya membaca beberapa tafsiran, saya baca beberapa kali Mazmur 96 ini dan kemudian merenungkan gitu kan. Saya secara pribadi jadi tertegur gitu ya, karena nyatanya saya ini tidak ada bedanya dengan bangsa Israel yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri, merasa wah dengan status sebagai umat pilihan, sibuk untuk melakukan ini dan itu, sibuk untuk berusaha untuk menaati perintah-perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, sampai-sampai kemudian kehilangan rasa tanggung jawab misi yang harusnya dikerjakan hari demi hari. Hari ke hari, minggu ke minggu gitu ya, bulan ke bulan, waktu demi waktu itu terus dihabiskan untuk melakukan ini dan itu, merealisasikan program kerja yang sudah disusun, disepakati bersama, sampai-sampai kemudian saya lupa bahwa saya punya tanggung jawab misi untuk dijalankan. Saya kemudian jadi bertanya gitu ya kepada diri saya sendiri, apakah melalui segala kesibukan saya, melalui semua pelayanan yang saya lakukan, program-program yang coba diupayakan untuk direalisasikan, itu kemudian bisa membuat orang yang ada di sekitar saya melihat siapa Tuhan yang saya percayai, siapa Tuhan yang saya sembah, siapa Tuhan yang saya kemudian layani. Bisakah melalui hidup yang saya hidupi ini hari demi hari membuat orang itu terberkati, bahkan mereka ingin, kok dia bisa ya hidup seperti itu ya, aku ingin hidup seperti itu. Atau justru semakin saya melayani dan semakin sibuk, orang sekitar saya justru semakin, alah kamu terlalu sibuk, sudahlah gak usah sama kamu lagi, gak usah cari-cari kamu lagi, urusin aja urusan pelayanan gerejamu. Nah Bapak Ibu Saudara, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan ketika kita bermisi di era digital ini adalah, mari kita terus menyadari bahwa setiap kita tanpa terkecuali itu mengemban tanggung jawab misional. Setiap kita bertanggung jawab untuk mengabarkan, untuk menceritakan siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percaya itu. Dan setelah kita menyadari akan tanggung jawab yang kita emban, barulah kita kemudian bisa masuk kepada hal yang lebih praktis, yaitu tentang bagaimana caranya agar kita bisa mengabarkan, menceritakan siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percayai melalui aktivitas digital kita. Secara umum tentu kita tahu bahwa di era digital ini ketika kita membagikan video, kita membagikan quote, kita berbagi konten macam-macam gitu ya, podcast lah dan lain sebagainya, entah itu di status WA, di story IG, postingan IG, grup-grup WA, atau mungkin japri ke orang-orang tertentu, itu udah jadi bagian yang biasa gitu ya. Jempol kita udah cukup mahir, tanpa kita lihat pun bisa forward gitu ya. Tapi apakah missio digitalis itu hanya sebatas share seperti yang sudah kita lakukan selama ini? Mari kita lihat beberapa contoh konkret gitu ya. Ini beberapa contoh, jadi sebenarnya masih banyak. Kalau mau dijabarin semua kita bisa sampai jam 12 malam nanti gitu kan. Jadi saya berikan hanya beberapa contoh saja missio digitalis atau yang menggambarkan atau menceritakan
siapa dan seperti apa sih Tuhan yang kita percayai melalui aktivitas digital kita. Yang pertama, surat Kristus digital gitu ya. Kalau dari beberapa minggu lalu kan juga sempat digemakan, kita ini surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca. Nah tinggal orang ini bisa baca nggak tulisan yang tertera di dalam surat digitalnya kita ini gitu ya. Hidup sebagai surat digital yang berintegritas dan otentik. Nah dua kata ini semakin kesini semakin memudar ya kalau boleh saya simpulkan gitu ya. Kehidupan di balik layar dan di depan layar itu harus sama. Jangan sampai antara pribadi online kita, apa yang kita tampilkan secara online, yang kita kabarkan secara online itu jomplang. Sangat berbeda dengan hidup realita kita. Kebiasaan kita ketika kita posting, ketika kita komen, ketika kita foto, pasti tampilkan yang paling cantik gitu ya. Harus dari sebelah sini supaya lesung pipi saya kelihatan gitu kan. Harus dari sebelah sini karena belahan saya sebelah sini jadi lebih cakep dan seterusnya. Kita berusaha menampilkan yang terbaik, tapi apakah benar-benar hidup kita itu yang realnya itu benar-benar 100% baik? Itulah yang terkadang membuat kita jadi hanya menampilkan sisi baiknya, tapi menutupi realita yang kita tidak ingin diekspos. Akhirnya apa? Offline dan online itu menjadi sangat berbeda. Nah jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu juga terpancar melalui hidup keseharian kita, maupun kehidupan kita di dalam kita berkomentar, di dalam kita posting, di dalam interaksi kita melalui berbagai platform digital yang kita gunakan. Bahkan juga termasuk ketika ada komen yang membuat kita langsung naik gitu ya, emosinya naik. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian langsung menjawab dengan penuh emosi? Kita serang lagi dengan status yang lebih menyakitkan? Mari kita hindari untuk kita menyebarkan hoax. Jangan kita melakukan cyberbullying. Atau kita jadi gosip. Atau menyebarkan konten-konten yang merusak. Sebaliknya marilah kita menjadi surat Kristus yang menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebaikan dan damai Kristus. Kalau memang ada orang yang pasang status kemudian membuat kita jadi, oh ini lagi nyindir aku ya. Ya gak usah dibales gitu. Ngapain bales-balesan yang gak ada juntrungannya gitu kan. Nah ketika kita juga membagikan perjalanan iman kita. Kita men-sharekan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita, perjalanan iman kita. Ya sampaikan jangan cuma yang sempurna. Tapi tunjukkan juga bagaimana perjalanannya. Bagaimana kita terseok-seoknya, bagaimana pada akhirnya sampai Tuhan kemudian menolong kita. Jangan cuma ingin dilihat sempurna atau baik oleh orang lain. Kita perlu juga membagikan perjuangannya supaya orang juga terberkati dan merasa, oh aku tidak berjuang sendiri. Orang-orang lain juga berjuang hal yang sama. Gitu ya. Bagaimana kita juga mungkin di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan kita, kemudian kita juga meragukan, emang masih ada Tuhan ya? Kok kayaknya gak dijawab-jawab? Kok kayaknya beban hidupku ini terus berlarut-larut dan di sini-sini saja? Terus mengalami masa-masa yang sulit. Nah kalau kita berani membagikan hidup kita secara otentik, berani membagikan perjuangan yang tidak mudah, maka itu akan bisa lebih relevan, bisa lebih membuat orang itu tergugah, oh iya, aku berarti harus bisa lebih kuat. Karena dia aja bisa, pasti Tuhan juga akan menolong. Tinggal aku harus tetap setia, aku tetap harus berjuang sampai waktunya Tuhan menolong. Ya. Dan yang kedua, membagikan berkat yang sudah kita terima dan kita rasakan. Nah ini yang mungkin sudah lebih banyak kita lakukan, lebih fasih gitu ya Bapak Ibu dibandingkan saya. Bisa dengan kita mungkin membuat konten ataupun membagikan konten yang sudah ada gitu kan. Yang tadi juga saya sudah sempat singgung dari awal. Nah hanya pagi ini saya mau ajak kita untuk selangkah lebih maju. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bagikan, misalnya setiap hari kita sudah habis saat teduh gitu ya, kita bagikan ayat yang kita baca itu di status WA. Mari kita buat yang lebih maju sedikit. Supaya ayat itu benar-benar lebih menyentuh. Gimana caranya? Bagikan ayat itu disertai dengan sedikit cerita singkat. Bagaimana ayat itu kemudian menguatkan kita.
menegur kita, berbicara, memberkati secara relevan di dalam hidup kita. Atau yang kemudian juga kita bisa bagikan video singkat atau link YouTube yang memberkati gitu ya. Misalnya khotbah-khotbah atau podcast yang menyentuh kita, yang memberkati kita, atau konten-konten yang menyampaikan, oh ini kebaikan Tuhan perlu juga dibagikan, dia kayaknya lagi kesusahan, saya bagikanlah gitu ya. Atau refleksi-refleksi singkat, atau mungkin tips-tips bagaimana menjalani kehidupan Kristen yang tidak mudah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara juga bisa membagikan konten-konten digital dari gereja kita. Misalnya khotbah-khotbah yang sudah dinaikkan di YouTube, atau ada beberapa yang sudah dibuat juga short videonya gitu ya, atau sermon-sermon notes yang diunggah di Instagram GSRI Bekasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang nonton YouTube, yang punya Instagram, jangan cuman ke yang lain-lain, dilihat juga punya gereja kita gitu ya. Dan didukung, bisa juga kalau memang terberkati ya bisa juga dibagikan. Nah saya juga sungguh mengapresiasi gereja kita gitu ya, yang turut bergerak menjawab tantangan zaman ini. Bahwa untuk pelayanan juga di YouTube, menaikkan khotbah di YouTube itu diskusinya lumayan panjang sebenarnya. Tapi pada akhirnya kemudian diputuskan untuk dilakukan setiap minggu. Nah pengharapan ini memang tidak mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Yang namanya Putri, ada Putri ya di sini ya. Nah itu dipaksa dia harus bisa ngedit gitu ya. Udah bisa ngedit belum? Belum. Ayo kita ajarin dia harus bisa ngedit. Jadi kalau sekarang ini banyak video-video kita di YouTube, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan vokal kemudian bisa naik di YouTube yang durasinya 2 jam, nah itu Putri lah yang mengedit gitu ya. Jadi kita juga bersyukur karena Putri mau untuk akhirnya dipaksa untuk dia akhirnya belajar dan dia jadi lebih mahir sekarang. Kalau itu tanpa disuruh tiba-tiba udah nongol, Kak ini linknya gitu ya, sudah ready, sudah siap. Nah bersyukur Putri mau digembleng untuk akhirnya kita setiap minggu akhirnya bisa menikmati gitu ya. Bahkan walaupun berjam-jam, kadang sampai malam, sampai rendernya itu kadang kalau nge-save itu bisa sampai 8 jam, 9 jam gitu. Sampai nanti kadang kami yang melanjutkan jam 8 ke seberang dicek lagi. Kadang karena lupa komunikasi sama Pak Warto sudah dimatiin ya, ngulang lagi kan gitu kan. Ya itulah suka dukanya. Tetapi inilah wujud di mana gereja kita mau menjawab tantangan zaman ini juga gitu ya. Supaya bukan cuma kita jemaat yang diberkati di hari Minggu, tapi bisa lebih banyak orang juga merasakan bagaimana Tuhan juga memberkati mereka. Nah kemudian juga kita harus menunjukkan interaksi yang membangun di berbagai platform digital yang kita gunakan. Misi bukan sekedar monolog. Kita membagikan, tetapi misi juga adalah dialog, gitu ya. Jadi 2 arah. Bagaimana kita kemudian harus berespon dengan bijak. Ketika kita berkomentar, ada orang yang bertanya, kita menjawab. Bagaimana respon yang kita berikan? Sudahkah respon kita itu adalah respon yang bijaksana, respon yang penuh kasih? Atau justru kita memberikan respon-respon yang kemudian menghakimi atau menyudutkan atau menggunakan kata-kata yang justru menjatuhkan mereka, bukannya malah membangun gitu ya. Ya mari kita jangan menggunakan kata-kata yang tajam atau berpotensi untuk melukai sesama kita. Ketika kita sedang ada problem, ya selesaikan problem itu dengan sehat. Usahakan jangan membuat status atau posting yang tujuannya untuk menyindir, apalagi menyerang orang yang sedang kita itu bertengkar atau berselisih dengan dia. Jangan sampai kemudian jadi perang status. Respon-respon kita di dalam grup-grup WA seperti apa? Apakah kita kemudian membiarkan orang yang ngomong tanpa kita respon? Itu sakit Bapak Ibu. Sakitnya di mana? Di sini. Ketika di grup itu ada pembahasan kemudian tidak ada yang menjawab, itu yang ngajak diskusi itu kayak orang ngomong sama tembok gitu ya. Nah mari kita coba lihat bagaimana ketika kita ada di dalam grup itu. Apakah kita aktif? Apakah kita merasa kita itu orang yang ada di dalam grup itu, yang suara kita selalu dinantikan? Atau kita merasa bahwa kan udah ada yang jawab. Mari kita lihat bagaimana kita berespon di dalam kita bermedia sosial, di dalam kita ada di dalam grup-grup WA itu. Biarlah itu menjadi bagian ibadah kita yang bisa dilihat orang, minimal orang-orang yang ada di grup itu, atau minimal orang-orang yang memfollow kita. Menjadi bagian bagaimana kita kemudian mengabarkan, menceritakan siapa dan seperti apa
Tuhan yang kita percayai. Karenanya marilah kita berikan respon-respon yang bijak, yang membangun, yang menebarkan kasih. Jadi jangan lagi kemudian kita silent night atau silent everyday gitu ya di dalam grup. Kalau ada yang mau dibahas ya dijawab, direspon. Kalau ada sesuatu info yang perlu kita tanggapi meskipun hanya dengan reaksi atau apa. Minimal kita orang yang memberikan pertanyaan, yang memberikan diskusi itu merasa oh orang ini ada, orang ini melihat, orang ini menyimak gitu ya. Dan kemudian kita juga harus berani mengajukan pertanyaan untuk memunculkan diskusi yang sehat. Jangan kemudian ketika ada sebuah sanggahan, sebuah komentar kita langsung menjudge, kamu tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu sesat, kamu salah. Jangan cepat-cepat seperti itu, tapi mari kita lebih sabar untuk menanyakan maksudmu seperti apa sih, kenapa ngomong seperti itu dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian ketika kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman dekat kita, tawarkan juga dukungan doa. Jika memang dia sedang membagikan, saya sedang bergumul, saya sedang ada dalam masalah ini, tawarkan, boleh nggak saya doakan? Boleh nggak saya menjadi rekan doamu? Dan kemudian mari kita juga terlibat di dalam grup-grup atau forum Kristen yang positif. Ini akan membantu kita untuk bisa bertumbuh dan juga memberikan kesempatan untuk kita mendukung orang lain gitu ya yang juga sedang bergumul. Nah Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu yang di handphonenya ada aplikasi ini? Ada? Beberapa pasti ada ini ya. Nah, ada nggak yang pernah menggunakan fitur ini? Kelihatan nggak? Plan atau rencana. Kalau di settingnya bahasa Indonesia itu munculnya katanya rencana. Tapi kalau bahasa Inggris munculnya plan kata-katanya gitu ya. Nah saya berikan salah satu contoh gitu ya. Beberapa tahun lalu ketika saya di dalam pergumulan itu salah satu rekan saya kemudian, mau nggak tak temeni aku menjadi kawan perjalananmu, kita baca plan bareng-bareng. Pertama saya nggak ngerti gitu ya, apa sih baca plan apa sih? Ternyata di rencana ini kita banyak gitu, mau tema apapun ada gitu ya. Sebelum saya menikah dengan Pak Darius, di masa kami pacaran, kami pun membaca bersama gitu ya. Plannya jadi bagaimana pernikahan atau apalah kayak gitu-gitu juga untuk mempersiapkan kami memasuki jenjang itu gitu. Nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini salah satu plan yang sempat saya jalani bersama teman saya, itu temanya You Are Love gitu ya. Jadi itu macam-macam, ada yang 4 hari, ada yang berapa hari, itu beragam gitu ya. Kita bisa cari sendiri. Nah kemudian ada renungannya, jadi penjelasan singkatnya. Kemudian ada ayat-ayat perenungannya juga. Dan ini yang membedakan. Di plan ini kita bisa diskusi gitu ya. Jadi kalau sudah baca, kita bisa ngomong di situ. Oh hari ini aku dapat ini, aku jadi tertegur ini dan seterusnya. Misalnya jadi seperti ini. Nah. Ini teman saya, ini setelah saya baca saya ngomong seperti ini. Nah ini bisa saling menanggapi, nggak cuma satu kali gitu ya. Ini yang sudah sempat saya lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin juga bisa menggunakan fitur ini gitu ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini bergumul gitu ya, pingin rasanya ada mesbah keluarga, tapi susah ketemu sama waktunya anak-anak. Nah ini bisa jadi salah satu cara untuk kita bersama-sama merenungkan hal yang sama yang kita gumuli. Nah, kalau waktu itu saya sama teman saya, jadi misalnya kalau kali ini saya yang milih plan ini, nanti setelah plan ini selesai nanti teman saya yang kemudian milih mau plannya apa gitu. Jadi kita bisa bergantian, kita bisa menggumulkan beberapa hal-hal yang mungkin oh iya ya hal ini perlu kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama seperti itu. Atau mungkin juga kalau tidak bersama dengan keluarga, bersama dengan geng-geng cantik dan geng-geng gantengnya kita ya kan. Teman-teman yang ada di sekitar kita, teman-teman jangan cuma teman rumpi, tapi mari kita tetap menjadi teman untuk kita bertumbuh bersama gitu ya. Ini beberapa salah satu alternatif dan kita bisa menjadi kawan seperjalanan juga bagi rekan kita yang sedang bergumul. Saya terberkati dengan hal ini dan mungkin bisa Bapak Ibu juga lakukan. Dan kemudian melalui aktivitas digital kita juga bisa sesungguhnya menggembalakan gitu ya. Melalui KTB misalnya. Ini yang sedang gereja kita lakukan.
Tujuannya apa sih? Membuat setiap kita itu terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin dewasa dan siap untuk memimpin di masa depan. Memang KTB ini beragam gitu ya. Ada yang onsite, ada yang online. Walaupun nampaknya masih cukup banyak yang melakukannya secara online. Tapi penggembalaan ini juga bisa dilakukan gitu melalui KTB. Selain itu melalui apa? Mabar, bukan makan bareng ya, tapi main bareng. Atau juga bisa dengan stalker. Kita menjadi orang-orang tua yang stalker. Stalker itu apa? Ya bahasa lebih ininya kepo gitu ya. Kita bisa lihat apa sih yang menjadi tren anak di zaman sekarang ini. Apa sih yang sedang mereka geluti di hari-hari ini tanpa kita buru-buru kemudian menghakimi atau memarahi. Kenapa kamu kok seperti ini? Cuy, kan nggak boleh seperti itu. Jangan buru-buru seperti itu. Kita pelajari dulu seperti apa sih trennya. Nah, mabar itu main bareng. Di zaman ini kalau main bareng itu bisa sambil ngobrol gitu ya. Mereka main game tapi sambil ngomong gitu. Contohnya mainan apa? ML, Mobile Legend ya, itu ML gitu. Dan macam-macam banyak sekali versinya sekarang. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu ya. Dan itu banyak. Bahkan guru-guru sekolah minggu sebenarnya bisa menggunakan mabar ini untuk kemudian bisa kenal, oh anak-anakku tuh seperti ini sebenarnya gitu. Ya memang kita effort gitu ya untuk belajar main dan perlu membuat batasan supaya kita tidak jadi kecanduan main juga gitu. Nanti kerja malah main kan gawat juga gitu ya. Tapi mari kita juga bisa menggunakan mabar ini untuk menjadi kesempatan di mana kita membina mereka, ngajak mereka ngobrol, tanya apa yang sedang mereka alami gitu ya. Atau sekarang itu di WA itu ada yang namanya channel. Nah, tahu nggak itu Bapak Ibu Saudara? Anak-anak atau murid-murid sekolah minggu kita itu beberapa punya channel. Keren kan? Kita aja nggak ngerti apa itu channel, gimana makainya gitu kan. Tapi mereka sudah menggunakan ini. Dan kalau kita nggak ngerti, kita bisa, maaf ya bahasa kasarnya, ya nggak ngerti apa-apa gitu. Jangan-jangan mereka yang di depan kita dan di depan HP kita, HP mereka itu sama sekali berbeda. Nah itu gawat gitu ya. Kalau kita tidak bisa membuat jembatan yang mulus, itu mengerikan gitu. Karena dunia digital ini begitu mudah membuat kita itu bisa berubah menjadi siapapun yang kita mau. Oh, di depan orang tuaku biar uang jajan makin nambah, aku berbuat baik gitu ya. Tapi kalau aku lagi sama teman-temanku, ya keluarlah segala macam yang memang jadi trenku di zaman ini gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh channel. Kalau Bapak Ibu buka di WA, itu di bagian status, itu sebenarnya bisa muncul channel-channel ini. Ya kan? Nah, itu channel bisa kita pilih macam-macam. Nah, seremnya termasuk yang enggak itu ada. Misalnya ini saya capture yang agak bisa untuk Bapak Ibu tahu aja gitu ya. Ada yang model-modelnya seperti ini. Lucy Imut dan sebagainya. Gitu. Wah, ini mengerikan gitu. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu coba lihat gitu ya, saya nggak sampai membuka gitu ya. Kan ini sebenarnya channel ini bisa diklik, kemudian kita bisa lihat apa sih yang jadi pembahasan di dalamnya, gitu ya. Nah, ini mengerikan sekali sebenarnya gitu. Bahkan sampai ya hal-hal yang di ranah-ranah erotis dan sebagainya juga ada di sini. Main game, walaupun yang misalnya belajar bahasa Korea, bahasa Jepang juga ada gitu. Tapi sampai yang mengerikannya pun juga ada gitu. Nah, kalau mau lihat misalnya, nanti kalau coba Bapak Ibu tanya, punya nggak kamu channel anak-anak itu? Nah, kalau lihat channel-channelnya mungkin bisa jadi bahasa-bahasanya tuh seperti ini. Iya bener lagi, loading gitu. Padahal mau baca FBB apa aja saya juga nggak tahu. FBB anjir gitu. Buat kita orang yang sudah agak umur-umur segini nih, anjir itu sesuatu yang negatif betul. Karena kalau dilihat itu ujung-ujungnya maaf ya, itu anjing gitu. Itu umpatan. Tetapi di zaman sekarang itu dipelesetin sedemikian rupa sampai sekedar jadi omongan yang kayak omong kosong gitu. Tapi saya ajar kalau mendengar anak-anak ngomong gitu tuh kayak masih risih gitu. Belum bisa menerima bahwa itu sekedar omongan hey bro gitu. Tapi buat mereka anjir itu sesuatu yang biasa gitu. Itulah realita di zaman ini gitu ya. Bukan mungkin, kenapa tadi saya pesan Bapak Ibu jangan cepat-cepat menjudge, jangan cepat-cepat memarahi anak-anak. Karena apa?
Anak kita itu jauh lebih pintar untuk membuat second account, third account, fourth account, dan account sekian banyak lainnya. Supaya tidak diketahui orang tuanya. Hebat kan? Itulah anak-anak zaman sekarang. Ya. Nah inilah dunia yang harus kita hadapi. Dia bisa menyembunyikan siapa diri mereka dengan luar biasanya. Kalau kita tidak bisa merangkul mereka, menyatakan kasih kepada mereka, menggemakan, menceritakan bagaimana anak-anak kita ini nanti sekian tahun ke depan. Jadi apa mereka? Kira-kira inilah beberapa contoh konkret yang bisa kita renungkan bersama. Barang yang kecil gitu ya, yang namanya HP. 24 jam dalam 7 hari. Selalu kita bawa ke sana ke sini. Itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengerjakan misi Tuhan. Melaksanakan misi digitalis yang harus kita hidupi hari demi hari. Dan karena memang inilah yang hari-hari ini benar-benar melekat gitu ya di dalam hidup kita. Nah jadi apa aja yang sudah kita pelajari? Panjang sekali gitu ya khotbah saya hari ini 1 jam. Yang pertama kita ingat bahwa konsep misi tidak hanya di dalam perjanjian baru. Tetapi juga ada di dalam perjanjian lama. Yang juga kental gitu ya. Ini kita harus ingat. Dan yang kedua, tugas misi yang dititipkan kepada kita adalah mengabarkan, menceritakan siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percaya dengan menggemakannya melalui ibadah kita hari lepas hari. Apapun yang kita lakukan harusnya menggemakan siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percaya. Dan di era digital ini, segala aktivitas digital kita merupakan sarana untuk kita melakukan pelayanan misi. Mengabarkan, menceritakan siapa dan seperti apa Tuhan yang kita percaya. Karena itu jangan sekedar ikut arus atau tren zaman saja. Tapi mari kita evaluasi aktivitas digital kita. Mari kita coba untuk menata kembali mana yang harus diperbaiki. Mana yang harus dijadikan sebuah kebiasaan baru. Mana yang harus dipangkas. Supaya apa? Supaya pada akhirnya orang di sekitar kita, bahkan mereka yang belum percaya, bisa melihat bahwa memang kita ini berbeda. Ada yang berbeda di dalam hidup kita. Dan mereka turut bersama dengan kita. Memuji, menyembah Tuhan yang kita percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita. Mari kita berdoa.